Pemirsa, pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah akhirnya membatalkan kenaikan NJOP dan PBB sebesar 400%. Pembatalan ini akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar rupiah per tahun. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menegaskan pihaknya membatalkan kenaikan PBB sebesar 400% hingga akhir Desember 2025 mendatang. Batalnya kenaikan tarif PBB akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar dari total 88 miliar rupiah per tahun. Meski begitu, Bupati Semarang menyebut pembatalan kenaikan PBB tidak akan mempengaruhi program pembangunan di Kabupaten Semarang karena pemerintah akan mencari sumber dana melalui investasi agar tidak membebani masyarakat. Sebelumnya kenaikan PBB sebesar 400% di Kabupaten Semarang dikeluhkan warga dan sempat viral di media sosial. Minta bantuan dari Pak Mendagri ada surat edaran terkait dengan masalah pajak dan juga retribusi. Kemudian kami tidak lanjuti bahwa kami mengadakan rapat lanjutan, yaitu kami mengambil keputusan kenaikan NJOP yang berdampak kepada kenaikan pajak bumi dan bangunan tahun 2025 kami batalkan. Artinya yang naik itu nanti turun sama dengan tahun 2024. Kemudian yang turun tetap turun. Pemirsa, warga Pati berencana kembali gelar aksi mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi akan digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Aliansi Masyarakat Pati akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun demikian, koordinator aksi meminta agar demo dilaksanakan tertib. Unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan langsung tuai penolakan warga. Puncaknya terjadi pada 13 Agustus lalu. Lebih dari 50.000 warga datang ke pendopo Bupati mendesak agar Sudewo mundur dari jabatannya. DPR pun kemudian membentuk pansus angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Menyikapi rencana aksi warga Pati Jilid 2 untuk melengsarkan Bupati Sudewo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta aksi tidak digelar secara anarkis. Tito memastikan pemerintahan di Pati tetap berjalan meski proses pemakzulan masih berproses hingga nanti bergulir ke Mahkamah Agung. Selain itu, Tito juga meminta Bupati Pati tetap membangun komunikasi yang santun dengan warganya. Proses pendapat saya, pansus kan ada mekanismenya. Jangan sampai terjadi aksi anarkis. Menyampaikan pendapat boleh-boleh saja. Dan saya sampaikan bahwa pemerintahnya tetap berjalan ya, sesuai aturan undang. Bupati kan tetap bisa berjalan sama seluruh waktu di Jember. Jember juga pernah ada pemakzulan ya, oleh DPRD. Ya tetap berjalan ini pemerintahannya oleh Bupati itu Jember, dan kemudian dari DPRD-nya mereka memenuhi forum menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya. Ya silakan aja kalau bupatinya mau melakukan komunikasi dengan masyarakat ya, dengan cara-cara lebih santun.
Ya, selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memberikan solusi dari persoalan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang sedang marak terjadi di sejumlah daerah. Mendagri juga mengimbau kepada kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pajak dan restribusi yang berpihak kepada rakyat. Saya sudah mengeluarkan surat edaran, sudah melakukan Zoom meeting kemarin kepada seluruh kepala daerah untuk yang pertama agar diperhatikan betul faktor sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Kalau itu memberatkan, maka aturan itu dapat ditunda atau dibatalkan. Yang kedua, saya meminta kepada seluruh daerah, ya, karena selama ini yang melakukan review adalah gubernur. Seluruh daerah, kabupaten kota yang akan mengusulkan kenaikan, yang akan merencanakan kenaikan pajak termasuk NJUP, penyesuaian NJUP, pajak bumi bangunan, ini harus menembuskan kepada Kemendagri, CQ, Dirjen Keuangan Daerah, agar kami juga dapat melakukan review dan memberikan masukan. Pemirsa, hama tikus masih terus menjadi musuh bagi para petani. Untuk menekannya, pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat membuat langkah unik dengan melepas ratusan ular di area sawah. Usai melaksanakan upacara peringatan HUT RI ke-80, Bupati Indramayu Luki Hakim mendatangi area persawahan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Luki Hakim bersama para petani melepas ratusan ular ke sawah untuk memerangi hama tikus yang masih menjadi musuh utama bagi petani. Ular yang dilepas merupakan jenis khusus pemangsa tikus dan dipastikan tidak berbahaya bagi manusia. Liarkan ular, burung hantu, dan biawak supaya harapannya adalah terjadi kembali keseimbangan rantai makanan. Dulu kita para petani pernah nyoba beratus pakai racun, pernah? Ya, pernah. Pakai racun pernah, pakai perangkap pernah, bahkan pakai listrik. Pelepas peliharaan ular rencananya akan terus dilakukan di sejumlah kawasan pertanian di Kabupaten Indramayu. Hal ini diharapkan dapat menekan hama tikus dan dapat meningkatkan produksi padi di Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Seekor buaya yang masuk ke dalam sebuah toko menghebohkan warga Taliabu, Maluku Utara. Pemilik toko maupun pengunjung toko panik berhamburan keluar. Seekor buaya tiba-tiba masuk ke dalam sebuah toko di Desa Wayo, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Hal ini pun membuat panik para pengunjung toko. Buaya dengan panjang 2 meter ini berjalan di lorong dan bersembunyi di bawah rak barang. Para pengunjung berusaha mengusir hewan reptil tersebut agar keluar dari toko, namun tindakan yang dilakukan membuat buaya semakin agresif. Setelah hampir 1 jam, buaya tersebut akhirnya berhasil dievakuasi oleh personil pemadam kebakaran Taliabu. Tidak ada korban luka maupun kerusakan fatal akibat buaya tersebut. Fenomena buaya masuk pemukiman warga di Kabupaten Taliabu kerap terjadi belakangan ini. Selain karena hujan deras yang mengguyur Pulau Taliabu, hal ini diduga juga disebabkan perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan habitat buaya. Dari Pulau Taliabu, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.